Oke, teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ya, kali ini gua kedatangan tamu nih ya. Sebenarnya sih bukan tamu juga ya. Udah berapa lama kita nggak ketemu, Bet? Sudah hampir setahun. Setahun ya. Lama Terakhir juga. kita ngebahas tentang cupang ya, Bet ya. Jepang. Kan cupang. Nah, Cupang. bisnis cupang. Oke, kali ini kita akan coba kulik. Gue manggilnya gebet ya. Kang ya Kang. Apa? Kang. Kakak. Kang. Akang gebet. Jadi teman-teman, ini temen gue di rumah, udah teman kecil lah ya. Kita teman ngaji, terus teman main gundu, terus main apa lagi ya? Main gunung darah dulu, Bet. Main layangan. Nah, hari ini teman-teman kita akan ngebahas tentang penjualan ya. Jadi Fatoni atau gebet ini doi bekerja di salah satu perusahaan swasta di bidang penjualan online. Ya, bagaimana keseruannya? Yuk kita tanya-tanya nih ya. Baik teman-teman, sebelum kita berbincang, apa ngoceh ya? Ngoceh, depan Bet. Santai bisa. Oke, siap. Kita ngopi dulu lah teman-teman. Bet, gue Bet, sorry Bet. Siap. Tuh kopinya enak nih, Bet, dari Arab nih kopinya nih. Man. Jadi gua sama si Bobet, gua manggilnya gebet, namanya Fatoni teman-teman. Channel YouTube-nya apa? Ahmad Fatoni. Ahmad Fatoni. Iya, jadi kami udah lama, sekitar berapa tahun kita nggak ketemu, Bet? Setahun lah. Bersetahun ya. Jadi gue pikir tuh malu sibuk kan, gak ada berita. Wah, gue pikir orang udah sukses gitu kan. Amin, amin. Tapi ternyata Allah mempertemukan kita lagi ya tadi. Nah, hari ini materinya kita akan korek nih sekilas tentang jenjang karir gebet atau Fatoni. Baik, Bet. Ini gue ngomong agak serius nih, Bet ya. Siap. Gue serius, lu jawab gue serius dong ya. Oke, siap. Oke, nah, Bet, lu kan bekerja di salah satu perusahaan swasta, Bet ya. Jadi yang bisa dibilang cukup besar lah ya di Indonesia ya, Siap. di bidang perdagangan atau selling market E-commerce. e-commerce lah ya. Nah, cerita lu, Bet, kan dulu awal lu kan nggak kayak gitu kan, nggak maksudnya nggak langsung terjun ke perusahaan itu dong. Gimana awalnya bisa sampai ke perusahaan e-commerce tersebut? Oke, langsung aja ya. Iya, Jadi awalnya kencang lo, Bet, suaranya. Ini teman-teman podcastan ini kita nih. awalnya itu saya bekerja di suatu perusahaan logistik Mhm. yang mana klien itu kita hanya megang satu, Mhm. mulai dari nerima barang itu yang udah disebut nama inbound, Mhm. ngecek barang, ngecek barang apakah sudah sesuai inbound yang masuk, dan mengeluarkan barang Mhm. yang dipesan kita keluarkan, kita cek. Mhm. Jadi satu klien itu kita multi job desk. Oke, Itu yang awal karir saya sih di bidang logistik. logistik. Seiring perkembangan zaman, banyak persaingan global, Mhm. dunia usaha Mhm. yang bergerak di bidang online Mhm. berkembang dengan besar. Nah, dari situlah saya diajak teman saya Mhm. yang kebetulan teman saya itu dulu sama-sama di logistik yang megang satu klien. Oke. Ya, ternyata udah lama saya juga nggak ketemu, sekitar 4 tahun atau 5 tahun di perusahaan sebelumnya. Tiba-tiba saya kontak dia karena saya udah resign di perusahaan sebelumnya. Saya kontak, Mhm. ternyata ada lowongan di salah satu perusahaan besar, perusahaan swasta yang bergerak di bidang e-commerce. Oke, siap. Oh gitu. Terus, Bet, lanjut lagi. Kalau menurut tuh nih, ya kan kalau dibilang orang itu kan bisnis itu berkembang ya. Dari dulu yang konvensional, kita menawarkan barang dari rumah ke rumah, atau kita punya toko gitu kan, terus nyewa tempat ya,
punya karyawan dan lain sebagainya. Menurut lu nih, lu kan bisa bilang pelaku lah ya, pelaku e-commerce, dan juga salah satu karyawan kan e-commerce. Menurut hemat lu nih, untuk ke depan itu orang yang beli di sosial, di e-commerce atau sebut dunia online itu makin berkurang atau makin bertambah, Bet? Selama pandemi yang kita rasakan, Iya. alhamdulillah perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce atau perusahaan jual beli online itu nggak pernah surut, Makin tambah dong. bertambah. Kenapa tuh, Bet? Sorry gue potong. Karena keseringan orang di rumah, dia bisa memainkan tangannya lewat handphone, Iya. bisa ke aplikasi manapun, di salah satu marketplace dia bisa berjelajah dengan tangan satu. Tangan ya. Ya. Ini jelajahnya begini apa gimana, Bet? Begini. Gini. Begini. Jadi Iya. bisa dibilang nggak pernah surut, Nggak pernah surut ya. terus melaju Merasa terus ya. melesat maju. Terus kalau menurut gue juga, kalau buat orang yang mau mencoba mendalami dunia usaha ya, dagang tentunya ya. Orang kan dagang itu kan emang kalau dibilang orang butuh mental, butuh uang gitu kan. Nah, kalau kita nggak punya uang gitu, terus kita pengen dagang, apa langkah yang kita lakukan dulu, Bet? Menurut lu kira-kira? Kalau masalah modal, yang penting kita kemauan dulu. Kemauan dulu ya. Kemauan, niat, Niat. kemauan, yang kita harus punya banyak relasi. Terutama kita deketin orang-orang yang sekiranya punya bisnis atau dagangan usaha, itu yang orang sering beli. Nah, kita jadi reseller dia. Reseller ya? Oh gitu. Terus? Tanpa kita beli itu barang, kita minta izin foto barang tersebut, kita upload di marketplace kita sendiri. Oke. Sebut Tokopedia, terus apa lagi? Dia Beli Shopee, Bukalapak, ya, macam-macam lah ya. Oke. Jadi itu tanpa modal. Tanpa modal. Modal duit nggak ada, cuma modal kemauan dan niat. Oke. Kebetulan itu kerjasama, Bet ya. Ya pasti. Oke. Terus rencana ke depan nih tentang e-commerce ya. Ya. Apa nih yang lu akan lakukan lagi, ataukah lu akan mengembangkan jenjang karir atau bisnis lu, apa gimana, Bet? Kita dong sedikit. Pada dasarnya sebenarnya saya juga pernah jadi pegawai. Oh gitu, iya. Tapi ngomong-ngomong lu Tokopedia punya kan? Punya Apa sih? toko RT Salbia. Oh, oke. RT Salbia. Oh, siap. Itu ada di Deskripsi. Dia Tokopedia ada. di Blibli, Aha. ada di Shopee. Shopee, oke. Terus balik lagi. Terus juga berangkat dari pengalaman saya yang saat ini masih bekerja di salah satu bidang atau perusahaan E-commerce ya. e-commerce tersebut. Jadi Niatan ada dong, Ya. jadi buat kembang lagi dong ya. yang akan ada kemungkinan kita juga pengen buka usaha sendiri dan merekrut orang juga Ya. dengan pengalaman yang saya punya itu. Saya ambil sedikit saya adopsi Ya, ilmu-ilmu dari si Pak Jali itu ya. perusahaan saya terapin untuk bisnis yang akan nanti kita jalani. Oke, siap. Dan tadi pembahasan belakang lu rencana juga lagi ngebangun channel YouTube ya, Bet? Channel itu Apa tuh nama channel YouTube ya? Sultan Praja. Sultan Praja. Lu mau buat atau bagaimana? Ya mungkin insya Allah kalau kita ada waktu Kita dibuat channelnya. channel Tuh teman-teman, namanya Sultan Praja ya. Sultan. Kan main dah. Mudah-mudahan jadi sultan beneran ya. Iya, amin. Kita saya mendirikan sebuah perusahaan yang nantinya orang-orang yang masuk pengangguran sekitar rumah Bisa kita terutama rekrut ya? bisa rekrut, Dan berdayakan. diberdayakan. Baik. Oke. Terakhir. Ini buat yang nonton dan juga buat anak-anak muda di bawah usia kita ya. Ya kan sekarang juga masih pandemi. Kalau mana tahu ada niat juga buat jadi usahawan ya kan. Kan usahawan itu kan nggak jadi usahawan, Bet ya. Atau pengusaha. Biasanya kan pengalaman dulu lah yang membuat kita
keluar dari situ, Bet? Apa dulu, apa, Bet, yang kalau pesan lu, Bet, buat anak-anak muda yang mungkin berniat untuk jadi usahawan juga, sebutlah pengusaha gitu ya? Apa, Bet? Satu. Yang pertama, satukan tekad. Satukan tekad. Jangan pernah menyerah. Iya. Jangan pernah putus asa. Kegagalan teman-teman adalah awal dari kesuksesan. Oke. Artinya kalau punya teman-teman punya improvisasi atau ide perkembangan bisnis, jangan ragu-ragu untuk diaplikasikan ke lingkungan terdekat. Oke, siap. Itu aja teman-teman. Terus ikuti channel Jaya Rumah Murai. Jadi kita bukan cuma semata ngomong-ngomongin tentang murai batu ya. Murai batu, ternak, tip dan trik YouTube, dan juga dunia usaha tentunya. Oke, dari kami, Saya Tony, gua Dambo Praja, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. sukses.